cuma satu, jangan sampai playernya kalah, itu aja sih teman-teman. Jadi kalau nguntul itu jangan sampai si player kalah. Kalau bisa si player itu tetap lebih dominan dari Kiki Jogi Gelisah. Salam channel dawat tentunya. Kita bakalan bahas tentang lowbat factor ya teman-teman. Lowbat factor itu identik apa ya? Single full crodong kan, di konten sebelumnya udah kita bahas, tapi apa ya? Saya pengen berbagi pengalaman atau berbagi ya, sekedar berbagilah lowbat factor yang intinya untulan. Nah, di konten sebelumnya kan saya bahas lowbat factor itu hariannya full crodong. Nah, banyak mungkin pertanyaan itu gimana cara penggacorannya, terus kok bisa dikrodong, kenapa, kan gitu kan teman-teman. Kalau cara penggacorannya sebenarnya sama sih teman-teman, cuman kita pagi keluar kan, mandi, jemur, terus diangin-angin. Nah, untuk sistem penjemurannya pun juga kalau saya pribadi itu tetap direndeng teman-teman. Jadi apa ya namanya, direndeng itu di koloni kapsul lah, jejer-jejer gitu, jemur, nanti angin-angin. Nah, habis angin-angin kita bunyikan kan, terus dikerodong hariannya seperti itu. Nah, bedanya kalau hariannya non krodong, jadi untuk perawatannya sama, proses pengacorannya juga sama, cuman nanti kalau yang dikerodong itu masuk rumah dikerodong, kalau yang non kerodong ini masuk rumah langsung di koloni apa ya namanya, koloni kapsul lah gampangannya, direndeng. Kalau saya direndeng koloni kapsul, jejer-jejer lah, ya minimal 4 kandang atau lebih bagus sih teman-teman. Nanti di situ dia bakalan bocor, gacor juga. Nanti tetap kita cari untulan lagi. Nah, sekarang gini teman-teman, sebenarnya mungkin banyak pertanyaan, loh kok lowbat factor kok diuntul sih Mas Kiki kan gitu. Nah, sebenarnya gini, manfaat kenapa kok diuntul, kita harus benar-benar paham kegunaan untulan itu buat apa. Nah, jadi kegunaan untulan itu kalau saya pribadi ya teman-teman, kadang ada beberapa karakter lowbat yang kalau diuntul itu buat peredam birahi ataupun peredam emosi bisa jadi, ataupun untuk biar burungnya tambah birahi atau tambah emosi. Nah, benar-benar kita harus paham ke karakter burung masing-masing ya teman-teman. Jadi kebutuhan untulan itu harus kita pahami teman-teman. Jadi wah, burung ini kok kelihatannya emosinya kurang, coba kita cari untulan. Berarti kalau emosinya kurang harus cari untulannya yang ngejar, jadi untulannya itu dikejar-kejar kan gitu teman-teman. Tapi kalau emang udah enak, emosinya enak, birahinya enak, nah untulannya yang seperti apa ya kita cariin yang benar-benar bisa ngomong. Bisa ngomong itu biasanya bikin si player ini tidur nyaman. Nah, nanti kalau dipisah gacor kan gitu. Jadi kita harus benar-benar paham apa kegunaan untulan untuk burung factor. Gitu sih kalau saya teman-teman. Jadi nggak asal nguntul juga, nggak asal apa ya, nggak asal kasih untulan. Jadi benar-benar harus benar-benar paham kegunaan untulan itu. Nah, untuk biasanya kalau saya untuk yang non kerodong itu biasanya nanti jatuhnya burungnya apa ya, jadi semi sih sebenarnya, semi ayam, mungkin masih ada faktornya juga, tapi faktor yang bisa dikatakan faktor jamano atau faktor gacor kan gitu teman-teman. Dan untuk pola mandi sendiri, kalau saya pola mandi burung factor itu ya tergantung juga sih teman-teman kebutuhan si burung. Jadi
Kalau emang emosinya tinggi, istilahnya burungnya itu kebanyakan ngoat-ngoat, kebanyakan ngoat loncat terus ngepak-ngepak, biasanya saya mandi bisa sehari sampai 3 kali sampai lebih, bisa lebih sampai 5 kali biar emosinya nggak terlalu tinggi. Ngopi dulu ya teman-teman. Nah, sebenarnya simpel sih teman-teman. Kalau emang mau bikin burung vektor gacor itu apa ya, yang pokoknya yang harus kita pahami benar-benar itu karakter si burung, terus kalau bisa ya durasinya yang enak kan gitu. Sebenarnya gini teman-teman, kalau emang mau bikin vektor gacor sebenarnya harus dimatengin di rumah dulu. Jadi burung itu di rumah benar-benar udah gacor, udah bocor setiap waktu lah, pagi, sore, siang, malam mungkin bunyi juga. Nah itu baru kita masuk ke proses yang namanya belajar di lapangan. Nah biasanya yang paling lama itu kita belajar di lapangan, dan untuk penggacoran di rumah itu nggak cukup 1 minggu 2 minggu teman-teman. Dulu saya pernah proses betina vektor gacor itu sampai 3 bulan. 3 bulan itu bener-bener cuman saya rawat, nggak pernah saya bawa ke lapangan, cuman dirawat dengan konsisten selama 3 bulan. Baru bener-bener kalau udah gacornya minta ampun baru saya bawa ke lapangan, dan itu pun nggak langsung jalan teman-teman. Nah jadi jangan apa ya teman-teman, istilahnya baru seminggu merawat udah nggak jalan, ganti rawatan baru, beberapa kali ganti rawatan, jangan teman-teman. Jadi kita harus benar-benar nantinya kalau emang buat di lapangan itu apa ya, istilahnya berpikirnya benar-benar kenapa ya kok burung ini belum mau jalan di lapangan. Oke lah 1 kali 2 kali sampai 3 kali kok nggak jalan-jalan, padahal burung udah gacor di pedok juga. Mungkin bisa jadi masalah untulan juga kurang cocok, bisa jadi teman-teman. Jadi nah kembali lagi ke manfaat untulan, kan manfaat untulan itu tadi gimana caranya bikin burung itu ya jalan di lapangan teman-teman. Jadi jangan cuma asal diuntul, asal akur terus burungnya gacor di rumah tapi di lapangannya nggak jalan. Kemungkinan besar bisa jadi untulannya itu nggak pas atau nggak cocok. Jadi kalau agak ada berantemnya sedikit juga sebenarnya saya nggak masalah sih teman-teman. Cuman kalau emang enak di gantangannya ya kita gas terus walaupun kadang-kadang berantem. Nah pesan saya cuma satu, jangan sampai playernya kalah, itu aja sih teman-teman. Jadi kalau nguntul itu jangan sampai si player kalah. Kalau bisa si player itu tetap lebih dominan dari untulannya gitu. Kalau si player sampai kalah berarti bener-bener nggak cocok, itu bener-bener nggak cocok. Jadi mending diganti daripada membahayakan si player kan gitu. Mungkin cukup sekian dulu untuk part selanjutnya. Untuk part selanjutnya mungkin ada yang mau dipertanyakan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Pokoknya tetap apa ya, tetap konsisten dalam rawatan dan konsisten dalam latihan. Jadi burung lovebird itu nggak cuma dirawat tapi dilatih, ya kan teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komen, nyalakan loncengnya dan di share sebanyak mungkin. Saya bakalan berbagi tips and trik masalah lovebird mania. Sampai ketemu lagi.